We think there is other intelligent life outside the Earth? It seems probable, but I think this is one of the great questions in physics and philosophy, where are the aliens? Maybe they're among us, I don't know. Some people think I'm an alien. What's up Melepers? Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan kebahagiaan di tengah dunia yang semakin random ini. Kebanyakan orang pasti tahu yang namanya Elon Musk. Salah satu orang yang paling berpengaruh di muka bumi saat ini. Elon Musk dikenal sebagai sosok visioner yang gila, out of the box, di luar nalar manusia biasa gitu. Ya gimana enggak, Elon Musk ini doi punya cita-cita mendirikan koloni manusia di planet Mars. Selain itu, Elon Musk juga mempunyai perusahaan mobil listrik terbesar di dunia yang menjadikan Elon Musk sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia saat ini di tahun 2021. So, berapa sebenarnya kekayaan yang dimiliki oleh Elon Musk, dan gimana sih cara dia mencapai itu semua? Oke, kita mulai dari biografinya dulu. Elon Musk lahir dengan nama lengkap Elon Reeve Musk. Sorry ya kalau misalnya pronunciation-nya salah gitu. Inggris gue jelek. Ia dilahirkan pada tanggal 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Elon Musk memiliki darah campuran Afrika Selatan dan Kanada. Ayahnya merupakan orang Afrika Selatan yang bernama Elon Musk, sementara ibunya orang Kanada yang bernama May Musk. Nah, ayahnya ini dikenal sebagai ahli elektromekanika, pilot, dan juga pelaut. Banyak banget. Pepatah mengatakan, buah tidak jauh jatuh jauh dari jauh pohonnya. Ya gitulah. Nah, kepintaran bapaknya ini kemudian turun ke Elon Musk. Ia juga memiliki dua orang saudara bernama Kimball dan Tosca. Elon Musk juga punya hobi membaca buku. Di usia 9 tahun, Musk bahkan membaca seluruh ensiklopedia. Selain itu, Musk juga membaca novel, komik, hingga buku non-fiksi. Banyak banget. Elon Musk menghabiskan waktu selama 10 jam per hari untuk membaca buku. Bener-bener kutu buku. Nah, dari buku-buku itulah Musk mendapatkan banyak inspirasi dan kesenangan. Di usia 10 tahun, orang tuanya bercerai. Kasian ya. Nah, Elon Musk kemudian memilih tinggal dengan ayahnya di Pretoria, Afrika Selatan. Tapi nih, doi ini sebenarnya nyesel soalnya ayahnya ini tidak memperlakukan Elon Musk dengan baik. Kasihan, broken home. Selain karena pola asuh ayahnya yang buruk, masa kecil Elon Musk semakin tidak menyenangkan. Ia pernah dibully, dilempar dari atas tangga sama teman-temannya gitulah. Ya saking parahnya nih, dia dirawat di rumah sakit. Parah banget gitu. Nah, Mas juga pernah belajar bela diri untuk mempertahankan diri biar nggak dibully lagi gitu ceritanya. Nah, selain bela diri juga, Elon Musk belajar coding. Dari hasil belajar coding inilah, Elon berhasil membuat game komputer bernama Blastar yang terjual sekitar $500 atau sekitar ya mungkin 7 jutaan pada tahun 1981. Lumayan buat beli cilok. Nah, setelah lulus SMA, Elon Musk memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat meski saat itu dilarang sama bapaknya sendiri. Nggak tahu kenapa. Nah, tapi berkat bantuan ibunya yang berkewarganegaraan Kanada, Elon berhasil mendapatkan paspor Kanada pada tahun 1989. Nah, menariknya, Elon Musk memiliki 3 kewarganegaraan. Apa aja tuh? Ada Afrika Selatan, Amerika, dan juga Kanada. Banyak banget. Ya lumayan, nanti kalau misalnya dapat bansosnya dapat 3. Elon Musk dapat bansos. Di Amerika, Elon memilih untuk kuliah di University of Pennsylvania. Masuk jurusan fisika dan ekonomi. Pada tahun 1997, ia berhasil lulus dengan gelar Bachelor of Science atau BS dan Bachelor of Arts atau
MBA. Sebenarnya pada tahun 1995 Elon berhasil diterima masuk ke Stanford University. Tetapi Musk hanya bertahan selama 2 hari saja. Kenapa tuh? Ya soalnya dia lebih memilih untuk keluar dan mendirikan perusahaan pertamanya, yaitu Zip2. Nah oke, biografinya udah kan. Sekarang kita mulai bahas gimana awal mula Elon Musk menjadi pengusaha teknologi. Nah, bersama dengan adiknya yang bernama Kimball dan Gregory, ia mendirikan perusahaan perangkat lunak bernama Zip2 tahun 1995. Perusahaan ini melisensikan aplikasi panduan kota online ke surat kabar seperti New York Times dan Chicago Tribune. Zip2 yang didirikan oleh Elon Musk kemudian diakuisisi oleh Compaq tahun 1999. Dari penjualan Zip2, Musk menerima sekitar 22 juta dolar. Banyak banget. Ia menggunakan setengah dari penjualan Zip2 untuk mendirikan X.com pada tahun 1999, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknologi keuangan. Tak butuh waktu lama, perusahaan Musk ini kemudian berkembang pesat dan berhasil mengakuisisi Confinity yang memiliki anak perusahaan PayPal yang bergerak di bidang jasa transfer keuangan. Elon Musk saat itu sadar kalau PayPal ini mempunyai potensi yang besar di masa depan. Dan kebetulan saat itu juga ada pergesekan antara pimpinan di X.com yang akhirnya Musk kemudian memutuskan, ya udahlah X.com ini kita berhentiin aja kali. Gitu pikir Musk. Lalu mengganti nama X.com menjadi PayPal. Tahu lah ya PayPal. Ya walaupun ya ujungnya ya gimana, PayPal juga diakuisisi sama eBay.com. Tapi untungnya dari kesepakatan ini Musk punya saham sekitar 11,5% di eBay. Gede lah, lumayan segitu juga. Nah dari penjualan PayPal ke eBay ini menjadikan Elon Musk sebagai OKB, orang kaya baru. Apakah dengan duit sebanyak itu membuat Elon Musk hidup bermewah-mewahan dan foya-foya? Tentu saja tidak, Ferguson. Kenapa? Ya karena Elon Musk menginvestasikan uangnya dengan mendirikan perusahaan SpaceX atau Space Exploration Technologies tahun 2002. Dengan SpaceX, Elon Musk dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Musk kemudian mendirikan Tesla Motors pada tahun 2003. Tesla Motors, ya kalian juga tahu lah, merupakan perusahaan otomotif yang memproduksi mobil listrik. Di Tesla Motors, Elon Musk punya saham sekitar 32%. Banyak banget. Selain itu, Elon Musk juga mendirikan Hyperloop, OpenAI, dan Neuralink. Ya, udah kebayang kan seberapa tajirnya Elon Musk ini. Banyak banget perusahaannya juga. Dan ternyata Elon Musk juga merupakan seorang filantropis. Ia mendirikan yayasan Musk Foundation yang bertujuan membantu kemanusiaan dalam bidang sains, kesehatan, dan energi ramah lingkungan. Elon Musk membangun sistem tenaga surya di daerah-daerah yang terkena bencana seperti di Alabama dan di Fukushima, Jepang. Elon Musk juga menyumbangkan sebagian besar kekayaannya kepada lembaga amal dan lembaga filantropi yang ya bareng-bareng sama Warren Buffett dan Bill Gates. Dan kenapa ya kok orang-orang paling tajir di dunia ini kayak Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, JP Morgan, itu semuanya satu circle gitu. Apa jangan-jangan mereka ternak tuyul? Ya enggak lah ya. Ya kalian juga tahu lah kalau mereka ini bagian dari 1% yang menguasai dunia gitu. Oke, terus berapa sebenarnya jumlah kekayaan Elon Musk saat ini? Mengutip CNBC, kekayaan Musk diperkirakan mencapai 185 miliar dolar AS atau sekitar 2.600 triliun rupiah. Gimana tuh? Duit segitu udah bisa beli harga diri kalian belum? Oke, jadi itu dia kisah inspiratif dari perjalanan hidup seorang triliuner Elon Musk, sang Iron Man di dunia nyata. Yaudahlah, jangan lupa ketik spasi Elon Musk di kolom komentar biar lu kelihatan bego. Udahlah, segitu aja dulu. Jangan lupa ibadah, stay humble and adios.